Selamat jalan kepada Kiai Abdurrahman Shaheh, mudah-mudahan lancar perjalanannya. Ya. Izin pada ulama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asrih mu'minina bih ba'da nubuwatih. Fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus ashabul faridah, para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan ta'zim, tasrif, takrim, mahabbah saya tidak berkurang sedikit pun jikalau saya tidak menyebutkan satu persatu. Serta ibu-ibu yang di bawah, yang udah pada ampar-amparan itu di bawah itu ibu ya. Masih duduk bagus nih, masih bagus. Kemarin saya muludan ibu-ibu diampar di rumah, di luar tuh udah kepanasan kayak rengginang dijemur pada. Alhamdulillah. Bu, udah dapat sembako udah. Jangan pulang dulu ya. Ada sembako ntar. Nahan ibu-ibu mah gampang, kasih itu ada sembako sampai jam 3 pagi gue tungguin. Saya izin duduk nih, Allah Akbar. Capek ya dari subuh. Di sini pengen ngelempengin aja nih. Tadi di jalanan udah ngitung udah 7 juta 500. Sini pengen ngelempengin biar jadi 10 juta aja lah. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya muliakan. Dulu saya juga diingetin sama guru kiai di pesantren. Katanya udah sekarang nuntut ilmu aja, ikhlas biar punya ilmu dan ngamalin soal rezeki nanti Allah yang atur. Sambil mengutip guru saya ucapan Imam Ali bin Abi Thalib, katanya Imam Ali, al-ilmu rizqani, al-rizqu rizqani, rezeki itu ada dua macam, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Terus ingat bener guru saya, udah sekarang belajar yang bener, tuntut ilmu, cari biar nanti punya ilmu diamalin. Soalnya di masyarakat udah ditungguin dah. Sambil mengutip soal rumah rezeki Allah yang atur, sambil mengutip ucapan Imam Ali, ar-rizqu rizqani, rezeki itu ada dua macam, rizqun tatlubuhu, satu rezeki yang engkau udag-udag atau udag-udag, satu rezeki yang kau oyok-oyok, yang kau uber-uber, warizkun yatlubuka, dan rezeki yang nguber-nguber engkau nguber-nguber rezeki, dan ada rezeki yang nguber-nguber engkau. Ini pilih di uber-uber rezeki apa pilih di nguber-nguber rezeki? Pilih nguber-nguber, pilih ngoyok-ngoyok rezeki apa di oyok-oyok rezeki? Di oyok-oyok rezeki itu mah jatah kiai lah, kang mancing di oyok-oyok rezeki kagak ada judulnya. Ya tahadus bin nikmah, saya bukan cuma ya, oh ya benar juga, subhanallah, sampai capek. Ustaz hadir 5 menit aja dah, asal hadir 5 menit aja tuh, masya Allah, sampai nggak punya waktu kita untuk hadir tempat itu karena berturunan tempat lain. Ini gue dari subuh nih, dari subuh saya udah keluar, subuh ke Gagak tuh, Gagak Penabang Tanah Kusir, baru ke sini. Ntar lagi habis zuhur ke Bangka, saya ibu-ibu ditungguin muludan juga, masya Allah. Ini bulan Maulid nih masih ngalap, ini bulan gresek, tau gresek. Nah, Januari udah gresek, udah 1-2 gresek tuh. Nah, karena masih ngalap nih, masih bawa karung saya di mobil ini, karena ngalap banyak hasilnya. Makanya betul tuh, ya Allah subhanallah, orang yang punya ilmu tuh ya, orang punya ilmu, jangankan ilmunya, dandanannya saja ditiru. Orang yang berilmu itu dandanannya saja ditiru, itu untung, Pak. Kata ulama, fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha birrijali falahun. Fatashabbahu, maka bermirip-miriplah kalian, illam takunu mislahum, meskipun kalian belum seperti mereka.
fatasabbahu illam takunu mislahum, bermirip-miriplah kalian dengan orang besar, ulama dah ya, illam takunu mislahum, meskipun kalian belum seperti mereka ilmunya. Inna tasabbuha birrijali falahun, sesungguhnya bermirip-mirip dengan orang besar, ulama, falahun, ada untungnya. Ini lagi muludan begini, beli gamis nih, beli gamis pakai sorban hijau, ikat di atas tuh hijau, do bawa tongkat dah. Kalau antum datang ke majelis maulid, panitia pasti repot. Kiai itu sendalnya kiai tuh, begitu repot tuh panitia tuh, karena dandannya mirip. Padahal bukan kiai, katanya kiai teledik, kawan mancing gua tuh, kiai dari mana? Tuh tukang mancing aja kalau didandanin kiai, datang ke maulid dihormatin. Kiai sendal tuh. Makanya kan banyak banget yang ngintilin kiai, untung Pak kalau kita ngintilin kiai itu duduknya sama kiai ya. Kalau duduk sama kiai kan mohon maaf makannya nggak kotakan, tuh lihat noh, piringan noh. Ini makan kotakan, paling lontong, kue pepek, jeruk sama aqua. Sono numpuk. Makanya subhanallah, kalau ada orang punya acara ngundang kiai makan nih, makan nggak nih? Makan nggak? Buat gua itu mah, lu mau pulang dimakan nih, sampai yang punya rumah ngomelin bininya, itu kiai apa sate buat kiai itu, lu jangan makan dulu, anaknya domelin, bininya domelin, buat kiai itu. Nah nanti kalau kiai udah makan baru lu makan. Nah kiai paling kiai mah nyomot 3 tusuk sate, yang cokok kan yang samping kiai pada tuh, yang cokok yang samping kiai. Makanya banyak banget yang ngintilin kiai ada berkahnya, sendalnya diamanin, hampir hilang tadi sendalnya diamanin ya. Tuh ceramahnya ngomelin kita, pulangnya dianterin, diparselin, diupain lah, kan orang bego pada ya. Ceramah ngomel goblok pada lu orang sini tuh, ngomelin kita lah, pulangnya dianterin, diparselin, dibagi duit. Kira-kira kalau bapak-bapak nih ke Pondok Pinang, orang pondok bapak omelin goblok pada lu, pulang bengep nggak kira-kira? Bengep nggak? Kalau kiai emang nggak bengep tuh lah. Kalau kita pulang pinggang ngomelin orang sini pada goblok pada lu gitu lah. Kita ngomelin di kampung orang, pulang bengep ya. Kalau kiai mah ceramah ngomelin orang, ngatain orang, pulang mah dianterin, diparselin mah tuh betul tuh orang. Makanya sekarang belajar aja dah, ilmu tuh penting subhanallah. Bukan bukan karena ilmu manusia kayak binatang tuh. Laulal ilm lakana nas kal bahaim. Jikalau bukan karena ilmu manusia laksana binatang. Itu udah ada ilmu aja kayak binatang. Masih ada yang kencing pinggir jalan? Bu, masih suka lihat orang laki kencing di pinggir jalan? Banyak. Kurang kerjaan loh, begitu dilihat. Lo tahu ada orang laki kencing di pinggir jalan tuh, udah ada majlis ilmu masih kencing di pinggir jalan, angkat kaki sebelah lagi ya. Gua kata kayak si Blekil. Nah ilmu itu luar biasa. Makanya sekarang kita belajar aja, belajar, jangan berhenti. Kalau orang Pondok Pinang bilang never too old to learn, paham nggak? Never too old to learn, paham? Nggak paham ya? Lu makan gemblong mulu sih. Never too old. Orang bilang utlubul ilma minal mahdi ilal. Nah ibu-ibunya udah nenek, ngaji aja, udah ngaji dah, berkah dah. Makanya Pak kita ngirim ibu-ibu, lihat tuh, masya Allah, dia mah bawa tas kalau ngaji. Kalau ngaji bawa kondangan, bawa tas, arisan bawa tas, ngelawat takziah bawa tas, ke pasar bawa, ngaji bawa tas nggak Bu? Apa isinya? Isinya Masarofal Anam, Majmu' Syarif, Yasin, Barzanji itu isinya. Peginya, pulangnya apa aja masuk. Uli masuk ke tuget. Iya, enggak lagi nuduh, ini lagi nyeritain orang perempuan di Pondok Pinang, Mbak. Jadi ceritanya perempuan Pondok Pinang, kejadiannya di Cinere itu aja. Jadi lagi nyeritain orang Pondok Pinang, ceritanya di Pondok Pinang, kejadiannya di Cinere itu dia. Jangan dikeluarin lu tasuk, biar masukin aja. Uli masuk, wajik masuk, dodol masuk, kue pepe, barang lengket semuanya masuk. Sampai itu semangka yang basah masuk juga ke dalam dibungkus. Kayaknya dia lupa tasnya dipakai gantian sama anak kayak kerja kantor itu, tasnya dimasukin rambutan seikat tuh. Rambutan seikat. Besoknya anak, ya Allah ma, ini tas yang mau pakai kerja banyak amat semutnya ma. Rambutan seikat dimasukin. Alhamdulillah. Ini berkah ngaji Pak. Orang kalau majelis ilmu tuh dalam riwayat Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan hadir tuh dalam sebuah riwayat kitab ya. Jadi kalau ada majelis ilmu Rasulullah hadir, Imam Ali hadir, Imam Hasan hadir namanya. Jadi luar biasa di majelis ilmu, dihadiri oleh Rasulullah, dihadiri oleh Imam Ali, dihadiri Imam
Hasan cucunya Rasul. 3 tuh, kakeknya hadir, ayahnya hadir, cucunya hadir dalam majelis ilmu. Makanya majelis ilmu luar biasa. Enak kalau kita majelis ilmu duduk, kita ngaji, dapat ilmu ya. Apa yang diperoleh oleh ulama puluhan tahun, kita dapatnya cuma setengah jam tuh. Ustaz Abdurrahman saya ini santrinya Mbah Maimun Zubair. Ya lama ngaji, pesantren Sarang sana, Rembang ya, Jawa Tengah. Lama ngaji, kita cuma dapat berapa menit tadi. Padahal tahsilul ilmnya tuh bisa puluhan tahun. Maka kenapa tuh ulama-ulama, mohon maaf ya saya katakan ulama-ulama, kenapa dalam bahasa diamplopin gede? Ya karena ngajinya dulu lama, kita cuma ngasih dapat setengah jam. Dia nyampe ini dulu belajarnya lama, setengah jam kita. Ibarat nasi goreng, tinggal makan nasi goreng, tanya bumbunya apa, pakai apa, kita kan tinggal makan nasi goreng. Itu tahsilul ilmnya, pencapaian ilmunya yang lama, kita cuma dapat dalam 2 jam atau 1 jam. Makanya jangan protes kalau sama dokter kok nyuntik mahal amat 200.000. Lah dulu kuliahnya mahal nggak kuliah kedokteran? Sekarang kalau kita berobat mahal, dokter masa nyuntik aja 200.000, kata lah nyuntik sendiri loh, nyuntik sini nih, kasih dosisnya, bisa nggak kira-kira? Jangan-jangan salah suntik. Itu nyuntik di sini ada ilmunya nggak? Ada nggak? Lah kalau kita suruh nyuntik di mana? Iya, itu ilmunya, ilmu nyuntiknya. Jadi kalau sama dokter berobat mahal jangan protes, karena dulu biaya kuliahnya mahal. Kata dokter, kalau memang protes nyuntik sampai 200.000 protes mahal nih, nyuntik sendiri nih obatnya, bisa nggak kita naker dosis ya? Jangan-jangan orang kita suntik celeng habis itu ya. Nah itu mahal. Jadi ilmu nih, ilmu luar biasa. Makanya majelis ini majelis ilmu, kita ramein majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang ingin saya sampaikan, bahwa orang itu tetap harus kembali kepada agama. Harus tetap kembali kepada agama. Ini prokes-prokes silakan dijalankan, tetap aja harus kembali kepada agama. Kita bersandar kebesaran Allah. Kan takut pada ya kemarin ini, betul ya? Pada takut tuh Covid segala macam. Ya, sampai saya lihat Covid ini tidak hanya dampak ekonominya, tapi dampak akidahnya merosot, Bang. Orang saking takutnya mati dalam keadaan takutan. Bahaya nanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kemarin ketika Covid lagi rame-ramenya, masalah pada berjemur nih. Pada berjemur nggak? Pada jemur tuh, rengginang pada dijemurin tuh. Opak merengginang pada berjemur tuh. Saya bilang wiridnya, bawa zikir kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bu, apalin tuh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Itu wiridin tuh maghrib dan subuh, kata Nabi, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Kalau diamalin sore maghrib, kata Nabi, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Allah jaga dia, cukupkan ia dari sore sampai paginya tuh kalau wiridnya kita baca maghrib. Kalau kita baca subuh, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Allah jaga dia dari sejak subuh sampai sore. Itu amalin, itu agama. Orang tetap harus kembali kepada agama. Kemarin kan rampat takut lagi umumin ada varian baru yang kecepatan menularnya 60 kali lipat, semakin takut tuh. Masalah pada ngeget, wah ngeri. Sampai sama saudaranya juga ngeri juga. Padahal sama saudaranya takut juga tuh. Jangan terlalu takut, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tegarkan tuh umat jamaah semuanya, jangan takut, kembali kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk yang Allah ciptakan, lapor kepada yang menciptakan. Rasa takut itu sendiri kan Allah juga yang uji kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Lapor kepada siapa? Yang menciptakan ini makhluk, yang menciptakan rasa takut kita lapor biar Allah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma. Lapor, prokesnya silahkan, tapi jangan lupa nih adanya ngatur, satu-satunya mengatur siapa? Allah subhanahu. Kalau udah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi tur. Kembalikan. Bahaya ini Covid kalau tidak disikapi dengan akidah tauhid.
Kalau ekonominya biar mau hancur belur, babak belur silakan, tapi akidah nggak boleh hancur babak belur. Diumumin ada varian baru yang lebih hebat lagi, semakin takut lagi, semakin kehilangan pegangan lagi, seakan-akan nggak punya Tuhan. Ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa varian barunya? S611. S611 Blok M Lebak Bulus lewat Pondok Pinang tuh. S610 Blok M Cinere ya. Ya, S75 Blok M Pasar Minggu, S79 Blok M Lebak Bulus lewat Fatmawati, S72 Blok M Lebak Bulus lewat Radio Dalam. Awas jangan nyeletuk kenek-nek, gue tabok lo. Udah mau ngetik kenek-nek gue tabok lo. Ustadz ini kenek apaan? Cuma ngapalinnya buat bahan ceramah gitu. S69 Blok M Kreok Ciledug, itu rumah bini saya, makanya waktu ngelancong naik 69 saya mampir. Ya, Kopaja 509, Kuantas Bima 509. Ada yang tahu? Ciputat, Kampung Rambutan, anu copetnya tuh. Dia tahu Kuantas 509, Ciputat Kampung Rambutan yang warnanya kuning ya. Mudah-mudahan bukan copetnya nih. Kopaja P20. Lebak Bulus, kawannya nyopet juga di Kopaja tahu. Itu varian baru, semakin tambah takut. Jangan takut, kembali kepada kebesaran Allah. Makanya banyak-banyak baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca salawat. Kata salah seorang guru dari Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, kata inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Indah ketika zikri penyebutan ahli shalah, orang-orang soleh, kalau orang soleh disebut namanya tatanazzalur rahmah, turunlah rahmat-rahmat Allah tuh. Itu hebatnya orang soleh, kalau disebut namanya menyebabkan turunnya rahmat. Maka kata ulama, fa kaifa bidzikri aslahis salihin, maka bagaimana kalau yang disebut aslahus salihin, orang yang paling soleh dari yang soleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau orang soleh saja disebut namanya turun rahmat, bagaimana kalau yang disebut itu Rasulullah aslahus salihin, yang paling soleh dari orang soleh. Makanya obatnya sholawat. Bu, kalau anak cengeng aja bacain sholawat, anak susah tidur bacain sholawat, anak nakal banget bacain, anak jatuh bacain sholawat. Orang dulu kan kalau anak nakal, anak jatuh bukan sholawat, yag-uyag dengkul biar bisa jalan, tunggalang-ngalang seraka gandaria. Masih hafal? Tunggalang-ngalang seraka gandaria, yang buntung bukan kepalang, yang nakal ini dia. Lah, anaknya dibilang nakal, bener-bener bangor itu. Kalau pengen bisa jalan nih, jangan yag-uyag dengkul. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa doain? Anak cengeng aja bacain sholawat.
Anak nggak bisa tidur bacain sholawat, anak nakal banget bacain sholawat, anak kembung jangan sholawatin, goreng anak kembung mah. Bu, anak cengeng bacain sholawat, anak susah tidur bacain sholawat, anak ngambek aja bacain sholawat, anak kembung goreng yang dibacain sholawat, anak kembung mah goreng, digoreng bacain sholawat makannya nanti gitu. Nah, agama ada solusi dalam hidup nih, kembali kepada agama. Makanya tempo hari kan saya sampaikan supaya umat nih jangan terlalu takut benar, akhirnya mati dalam keadaan bahaya tuh kalau ambulan lewat ngomong covid belum tentu yang covid, bisa jadi orang perempuan memberanakin anaknya naik kadang-kadang ngomong di stop nggak ada isinya, betul, sementara udah pada ketakutan kita ya. Ini bahaya kalau hakikat dan sababnya nggak seimbang. Jadi hakikatnya sudah ajal, hakikatnya sudah wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah, itu mati karena memang sudah ketetapan Allah. Sababnya COVID ini sebabnya lebih gede, hakikatnya lebih kecil. Jadi hakikatnya sudah ajal, sababnya yang kecil. Hakikat yang lebih besar udah ajalnya, sababnya COVID kecil itu mah. Kan terbalik kemarin, setiap mati nggak innalillahi dulu, nggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. COVID ya COVID, jangan nanti Allah. Ingat kepada Allah. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua musibah yang menimpa kita di bumi atau diri kita semua sudah atas ketentuan Allah. Jadi ini bahaya kalau nanti sababnya dijadikan dominan, hakikatnya kecil. Nanti jangan-jangan COVID-nya jadi Tuhan, mati COVID ya, mati karena siapa? Saya mau nanya, kalau kematian nih ukurannya umur nih ya, kematian ukurannya umur, siapa yang paling pantas mati duluan nih? Kalau andanya kematian nih ukurannya umur, siapa yang pantas mati duluan? Jangan nengok sampingnya, tega amat. Jangan. Kalau engkong mencucu yang duluan mati, pantasnya mana? Engkong. Anak sama bapak mana pantasnya duluan mati? Bapak gitu kan ya. Tapi kan ajal ketentuan Allah. Makanya COVID ini sikapi kembali kepada kebesaran Allah. Saya pun takut Pak. Takut, pengalaman sering saya ceritain tuh. Ini enak nih air putih di cangkir yang panas banget nih minum nih. Mana panitia? Air putih di cangkir yang panas banget, pakein gula dikit sama kopi dikit dah. Mau ngapain? Lu itu mah. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Saya juga ada rasa takut. Pengalaman dulu waktu nyebrang dari Banyuwangi, Ketapang ke Gilimanuk, Bali itu kan nyebrangin selat Bali itu. Rencana nyebrang jam 8 malam Bu, ditunda sampai jam 3 malam karena ASDP mengukuhkan ketinggian ombak 4 meter dan anginnya begitu kencang. Nah, jam 3 pagi udah mereda tuh angin tuh dan ombak sudah aman. Silakan diizinin nyebrang tuh kapal-kapal feri melalui Selat Bali. Lah di tengah Selat Bali angin datang lagi Pak, ombak datang lagi. Buar naik ke kapal tuh, ombak buar naik ke kapal. Masya Allah, sebagai manusia takut juga, tapi orang bertauhid kembali pada siapa? Allah. Ombak buar ke kapal tuh, buar angin juga gede, terombang-ombang gitu. Masa ada orang di samping saya Pak, orang perempuan Bu, pakai BH doang sama celana pendek, dia Allahu Akbar, tuh pakai celana pendek sama BH doang, Allahu Akbar. Ustaz tahu emang di samping gua, makanya gua kagak mau pindah duduk samping dia aja. Tapi hebat ini, dandanan kagak semenggah manggil Allah, itu kan hebat. Ada tauhid namanya, meskipun cuma BH doang macam pendek. Makanya gua kagak mau pindah duduk situ aja dah sampai Bali. Gratis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dipanggil Allahu Akbar meskipun dandanannya kagak itu kembali kepada itu, mendatangkan ke Allah, bidzikrillahi tatmainnul. Ini umat harus diselamatkan, bukan hanya kesehatan tapi akidahnya pun harus diselamatkan. Itu penting Pak. Kan saya sampaikan wirid dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul ars, sampai tapi dipermasalahkan tuh ceramah saya. Ya biasa bazar itu kan ada duitnya. Ya rame digoreng-goreng, tambahin gula, tambahin kopi, tambahin saus, tambahin bakso, tambahin sosis. Udah jangan nasi goreng aja lu daripada goreng-goreng omongan gua. Rame, tapi saya luruskan di depan polisi bahwa maksud saya agar umat ini diselamatkan akidahnya, karena takutnya seperti nggak punya Tuhan. Kembali kepada ajak zikir.
Ini saya katakan andil umat Islam ini paling besar dalam rangka melandainya COVID. Sekarang udah level berapa? Level berapa? Level 1. Bilang gue udah kagak level sama lu mah gak level sama gua, kasih tahu gitu ya. Lu kagak level sama gua karena kita rajin zikir, sholawat dan kumandang azan. Makanya andil terbesar umat Islam ini melandainya COVID itu lewat azan. Bab kata Nabi kalau adzan idza nudiya adbara syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, setan pada kabur tuh. Termasuk hama-hama tuh kabur. Penelitian di Eropa ternyata kumandang azan tuh memberikan efek luar biasa melandainya COVID dan kabur ini kan bagian dari setan juga nih, bagian dari kabur. Makanya kalau masjidnya ditutup nanti nggak ada azan, kalau nggak ada sholat jamaah berarti nggak ada azan, setannya semakin betah. Makanya lama melandainya karena masjidnya ditutup. Lu kan pada goblok ya, mau sembahyang Jumat sembonjengan naik motor tuh berdua lah, di dalam masjid dia jaga jarak lah. Tadi naik motor lu dempetan berdua tuh gitu lah, di masjid jaga jarak. Lo tadi lu ke masjid dempetan, nih kok di masjid jaga jarak. Itu namanya tahu goblok? Apa goblok? Tolol, tahu tolol? Bego, tahu bego? Apa dongo, tahu dongo? Oon, tahu oon? Minum es ditiup. Oon tuh es ngebul nggak? Dia tiup. Blogo. Itu sama juga tuh yang tadi ke masjid sembahyang Jumat boncengan, di dalam masjid dia jaga jarak. Ini kalau azannya tidak dikumandangkan di masjid-masjid nanti setannya kata Nabi la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadha 'alamus syaitan. Kalau satu kampung sudah tidak lagi ditegakkan sholat jamaah karena masjidnya ditutup, berarti nggak ada azan, nggak ada sholat, nanti istahwadha 'alaihimus syaitan, yang berkuasa nanti setan, nanti penguasanya RT-nya jangan RT-nya setan, jangan, nanti yang jadi RT RW-nya bukan yang jadi RW setan, mohon maaf ya, illastahwadha alim, nanti penguasa itu adalah setan, bukan RW-nya setan. Nanti yang jadi RW kan beda bahasanya, RW-nya setan atau yang jadi RW nanti karena tidak ada kumandang nanti setan yang berkuasa. Makanya kita kumandangan azan, sholat zikir, ada yang zikir. Ini malam Jumat prek lagi yasinan, masa sembahyang Jumat libur 2 tahun, libur 2 tahun, yang kesian siapa? Khotibnya. Ya kan pendaringannya di situ dia, ya nggak ada khutbah Jumat, bini bang mau belanja nih, ya nggak ada duitnya, nggak khutbah Jumat sampai 2 tahun. Nah ini negara, masyarakat semakin kering nanti suasananya kalau nanti syiar-syiar agama tidak yang menjadikan semarak hidup kita apa? Syiar agama, maulid, sholat berjamaah, kumandangan, sholawatan. Makanya kalau disebut sholawat kan nyebut nama Nabi Muhammad, nyebut ulama saja orang soleh tuh ya turun rahmat. Sekarang yang disebut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana yang belum pernah ke Madinah angkat tangan? Yang belum pernah ke Madinah angkat tangan. Ibu-ibu angkat tangan, jangan malu-malu Bu, jangan malu-malu, biar didoain malaikat Jibril. Mana yang belum? Bapak-bapak yang belum ke Madinah angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu, dah depan saya jangan malu-malu, biar nanti didoain malaikat Jibril. Angkat tangan Bu, angkat tangan. Innalillahi, banyak amat. Yang mau berangkatin lu siapa? Lah angkat tangan yang memberangkatin kan mahal, 35 juta angkat tangan. Ustadz tadi orang suruh angkat tangan, udah angkat tangan, katain dah. Sebelum saya minum kopi dulu deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Abdul Hakim bikinin juga tuh Ustadz Ghafur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ditiup nih karena panas, betul. Lah es ngebul ditiup, goblok. Lah ke masjid lu boncengan, di dalam masjid jaga jarak, kan tolol namanya. Lah tadi nempel sama kawan lu diboncengin. Di masih jaga jarak, tolol. Nah ini ditiup karena panas. Alhamdulillah, kapal api ini 2.000 satu saset kan 2.000 ya, betul 2.000 Kang Warung 2.000 ini kan nggak satu saset, setengah saset, encer sih, jangan-jangan bagi 2 sama yang bikin. Ini saya sampaikan bahwa hidup beragama itu tenang, hidup beragama warnai seharian kita dengan sholawat, baca Quran, itu solusinya. Silakan mau prokes apa saja silakan dah, mau prokes jaga jarak, cuci tangan. Nah ini ada hal-hal yang justru mendatangkan rahmat kita tinggalkan dah. Bab salaman sekarang nggak salaman musafah gitu, salamannya gimana? Contohin salaman.
jeger ronde pertama. Salaman begini nih. Nah, amplopnya mana? Lah salaman doang, amplopnya kagak. Dulu kan lebaran begitu anak kecil. Kong, lebaran kong, cium tangan. Lah kong salaman doang, amplopnya mana kong? Nah, ini musafahah. Ini mendatangkan rahmat. Jadi jangan ditinggalkan habis musafahah nanti cuci Sebab kata Nabi, idal taqal muslimani, kalau dua muslim ketemu, fayatasofahani, maka saling musafahah, nazalat alaihi mi'atur rahmah, turunlah atas dua muslim itu 100 Ini hal-hal yang mendatangkan rahmat kita tidak lakukan, alias kita tidak musafahah biar turun rahmat. Sebanyak orang yang musafah di majelis ini, sebanyak itu juga rahmat. Sekarang kalau antara saya dengan dia aja nih 100 rahmat, ini kan salaman masing-masing. Salaman sallallahu, makanya kita habis sholat sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan dengerin yang bid'ah, jangan. Ini musafahah. Nabi katakan tasafahu yadhabil ghillu an qulub. Nabi tidak menjelaskan kapan waktunya dan di mana saja. Perintahnya umum, tasafahu, saling musafahah, yadhabil ghillu. Itu udah mau makan emang itu? Itu udah ngangkutin alat itu. Udahlah, jangan lama-lama udah diangkutin tuh ya. Ya mau makan ini. Jadi perintahnya umum, tasafahu yadhabil ghillu, akan hilang kedengkian dari hati. Perintahnya musafahah itu umum. Nabi tidak tentukan waktunya, tempatnya. Makanya habis sholat kita pakai, karena Nabi sendiri tidak menentukan tempat dan kapan ketemu di kantor, assalamualaikum, ketemu di pasar, assalamualaikum, ketemu di majelis, assalamualaikum, ketemu di sekolahan, salam, ketemu di empang, assalamualaikum, mana aja loh, alhamdulillah ketemu. Turun juga rahmat tuh, karena dua muslim saling turunlah nazalat alaihi mi'atur rahmah, turun 100 rahmah. Ini saya sampaikan supaya kita semuanya harus tetap kembali kepada agama solusinya. Silakan prokes semua segala macam, tapi jangan lupa ajak bangsa masyarakat ini untuk zikir, karena Umar katakan laqad kana fil ardi amanani min adzabillah. Dua hal kata Umar yang bisa menjamin aman kita selamat dari adabnya Allah, dua ya. Rufi al awwalu, diangkat yang pertama, wa baqiyasani, masih tersisa yang kedua. Yang pertama sudah diangkat, apa? Wujudu Rasulillah, keberadaan Rasulullah, karena ayatnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiada Allah akan menimpakan adab kepada mereka sedangkan engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Karena ada Rasulullah maka Allah tidak timpakan adab. Sekarang Rasulullah sudah nggak ada, rufi al awal, diangkat yang pertama, wujudu Rasul, keberadaan Rasul udah nggak ada, maka umat tetap berusaha menghadirkan Rasul lewat baca sholat. Maka sebelum Jumat dulu masjid-masjid Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kan gitu ya. Terus sebelum Jumat kita baca tuh sampai nanti ke uber 100 sholawat. 100 sholawat tuh. Makanya kalau jangan dengerin yang bid'ah, baca sholawat tuh perintahnya umum. Nabi tidak tentukan kapan waktunya dan di mana tempat. Pokoknya di mana kita ada baca sholawat ya, di mana ada, di mana waktunya kita baca. Orang-orang dulu ulama kita ngajarin sambil nunggu beduk Jumat tuh yang tadi Allahumma, masih ada nggak di Cinere? Iya, lagi hidupan lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turun rahmat karena disebut nama Nabi Muhammad, disebut orang soleh saja turun rahmat, apalagi yang kita sebut manusia yang paling soleh, lebih banyak lagi rahmat. Ini saya katakan andil terbesar umat Islam lewat kumandang azan, sholat berjamaah dan baca sholat melandainya COVID. Jadi harus terima kasih kepada ini nih hadir di subhanallah. Tapi dibilangin orang nggak ngerti, Bang. Enggak, ya silakan prokesnya, silakan cuci tangan, silakan. Ini kadang makan kagak cuci tangan.
Nah gue kapan makan cuci tangan mulu, cuci tangan. Dan makannya sekarang kalau kita musafahah nanti cuci tangan disediain tuh ya. Cuci tangan silakan, barangkali Bapak khawatir, cuci tangan silakan. Ini semuanya dalam rangka bagaimana agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berdoa mudah-mudahan gubernur saya nih, ya gubernur DKI Pak Anies Baswedan, insyaallah tinggal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tinggal itu aja tuh. Pengakuan dari dunia dapat, pengakuan dari Sabang sampai Merauke sudah dapat, dari masyarakat soal prestasi dan bagaimana integritasnya. Tinggal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, tinggal kun fayakun aja. Subhanallah. Itu dalam ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Imam Nawawi itu sya'airallah al-imamul muqsid. Imam Nawawi menafsirkan wa may yu'azzim sya'airallah itu syiar-syiar Allah, bukan inna safa wal marwata saja. Al-imamul muqsid, seorang pemimpin yang adil itu juga harus dihormati karena termasuk syiar-syiar Allah. Maka kita harap nanti hadir seorang pemimpin yang adil, yang berpikir untuk rakyat. Dan yang lebih penting lagi nanti muktamar NU kamu tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 23. Mudah-mudahan menghasilkan pemimpin. Saya dengar Ustaz Abdul Somad juga nyalon, mudah-mudahan terpilih. Ya sebab mohon maaf ini kita ini sekarang terpelanting-pelanting di bis NU nih. Karena supirnya mau banting setir, banting kanan, kadang-kadang ngerem mendadak segala macam. Itu nyebut. Ya mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad ini nampil nanti meneruskan khitoh perjuangan Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah untuk meluruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Sebab kita ini penumpangnya terpelanting-pelanting karena supirnya Masya Allah. Kadang-kadang dia kagak rem, kadang-kadang merem dadak, kadang belok kiri nggak ngasih sen lagi. Makanya kita mohonkan di Muktamar NU sukses menghasilkan seorang ketua umum yang betul-betul berjuang untuk agama dan umat Islam, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dah, karena ini jam berapa udah nih? Jam 11 ya, waktu makan siang saya udah cukup dah dia. Ya insya Allah mudah-mudahan ada manfaat. Ustaz Abdurrahman Sahih ya, saya cuma tambahan saja karena guru tetap nih. Insya Allah sore emang nggak ngaji kali ya, capek deh ya. Sore nggak ngaji ntar ya, ya udah libur aja dulu dah ya, nggak ngaji. Biasanya kalau malam Senin Ahad keempat ngaji di sini habis maghrib sampai Isya. Nah, saya hadirin Sahibul Bait itu, cuma panitia nggak boleh aja lihat penceramah nganggur. Ada penceramah nganggur suruh ceramah, apa tahlilan suruh ceramah, kadang-kadang peletakan batu pertama ceramah juga. Kan kalau ceramah resikonya nyediain amplop, betul nggak? Lah orang jangan kan ceramah megang sombok assalamualaikum, ada resikonya tuh. Doa buntut aja ada amplopnya nggak? Iya betul ya. Doa dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum, tuh ada amplopnya tuh. Ada doa inti, ada doa buntut. Siapin juga tuan rumah amplopnya, apalagi sampai ceramah, sampai doa segala macam. Makanya mohon maaf ini saya hadir sebenarnya ingin belajar ilmu saja dari Ustaz Abdurrahman Sahih ya, yang alumni pesantren Sarang cantik dari Mbah Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair ya, orang sangat istiqomah dalam berjuang. Orang bikin PKB beliau nggak pindah, tetap di P3. Orang bikin PKB, ulama kumpul di PKB semuanya, tetap beliau di P3 membesarkan itu sangat istiqomahnya luar biasa. Mudah-mudahan semua ulama-ulama kita istiqomah dalam menjalankan dakwah, mengajak umat kepada ketenangan, tidak lain membawa kepada agama pegangan utama. Jangan tinggalkan nih prinsip-prinsip agama dan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Tadi termasuk salawat sebelum hidupkan lagi. Ini kan sudah pada mati karena dibid'ah-bid'ahkan. Hidupkan lagi, itu justru yang membawa keberkahan kita dalam hidup. Sebanyak-banyak kita baca salawat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.